biar udah nggak bisa masuk lagi. Atau bahkan ditutup bro, kayak bikin waitlist gitu kan. Nah lu tunggu dah lo. Nah, karena kan yang lu share di dalam adalah ilmu lu asli dan gimana cara lu trade harian, bahkan orang tinggal nyontek kan. Gratis ya. Karena kan bilangnya jual kelas, oke enggak. Gratis. Kita bikin webinar gratis, nggak usah bayar, bener-bener nggak usah bayar. Lu tinggal datang aja masuk Zoom-nya. Zoom-nya gue yang bayarin. Ya. Karena kenapa? Kalau Bitcoin berhasil, misi gue untuk manusia berhasil. Gitu, simpel. Kalau tanya agenda gue apa? Gue pengen Bitcoin tuh jadi revolusi masa depan, mengubah sistem moneter yang ada. Gue nggak percaya sama sistem fiat soalnya. Jadi kalau sampai apa namanya karena banyak nanya kan, meskipun banyak yang hujat kenapa kita edukasi, karena misi kita tuh begitu besar bro, yang gue harapin. Dan dia juga cerita kan betapa kripto itu mengubah hidup dia. Ini cara kita kasih balik gak sih ke kripto? Yes. Karena gini, gue tanya, gue mau ngapain lagi? Gue mau tambah jam lagi, gue udah gak mau tambah jam lagi. Gue mau tambah mobil lagi, gue udah gak mau tambah mobil lagi. Gue udah punya semua yang gue pernah pengen, gue gak FOMO, gue udah dapat semua yang gue pengen di hidup gue. Next siapa? Gue harus give back dong. Gitu. Ya gue give back ke siapa? Ya menurut gue ke aset sendiri yang bikin gue seperti ini. Ngerti gak sih kalian? Karena banyak juga bro teman-teman gue yang mungkin fund manager udah tua ya. Kelola capital puluhan triliun. Akhirnya passionnya pengen ngapain? Pengen balik ngajar bro. Mereka karena pengen give back untuk orang yang belajar investasi. Karena itu mereka jadi kaya dari situ. Dan ya itu yang kita pengen kerjakan. Kalau dari lu gimana bro? Kenapa lu walaupun ya banyak yang berisik. Wah dia dulu pertama kali mau edukasi lebih berisik lagi. Benar. Ya skeptisme itu mulai hilang kalau mulai ada hasil. Iya, jadi betul. buat teman-teman yang awalnya mungkin masih skeptis ya coba aja dulu. Nanti kalau udah ada hasilnya biasanya ngajak teman-temannya. Sama seperti saya dulu. Cuman ketika itu saya ngajak teman-teman saya juga, teman-teman saya juga nggak ada percaya. Ya, Baru betul. sekarang semuanya percaya. Jadi jangan teman-teman sampai membayar harga skeptisme itu mahal. Betul. Jadi lebih baik ya kita positioning diri kita ke aset masa depan daripada kita menanggung ya biaya mahal dari ketidakpercayaan. Orang tuh ada dua bro, ada orang pinter sama orang bodoh gue sebutnya. Orang pinter tuh kalau dikasih tahu sekali sama orang yang memang tahu bidangnya, dia dengerin, dia lakukan. Itu orang pinter. Kalau orang bodoh, dia ngeyel dulu. Kayak dari zaman dulu ketika gue disuruh beli Bitcoin bro, 20-an ribu, orang bodoh tuh ngeyel. Scam, hujat gue. Lu kalau buka komentar yang gue posting pakai McLaren Classic gue yang P412C itu, hujatan semua tuh. Gue kasih yang Morpheus pilih nih, lu mau pilih Bitcoin atau enggak? Itu hujatan semua isinya. Coba sekarang lu buka deh orang-orang itu. Dalam waktu 3 tahun mereka jadi apa? Dan gue jadi apa sekarang? Jadi ada waktunya orang pintar sama orang bodoh ini sadar. Mereka ini yang mana? Kalian jangan kelamaan jadi orang bodoh. Gue juga dulu awal bodoh bro. Dikasih tahu sama mentor lebih ngerti, enggak lah gue lebih jago. Enggak lah gue lebih jago. Kalau memang ada orang yang lebih jago di bidang yang ngasih tau lu suatu, ya simple bro menurut gue. Ya dengerin aja gitu. Dan soal kayak AC mau bikin acara kalian tadi bilang pakai uang member segala macam, lu kalau masih abis acara itu masih nggak percaya udah nggak bisa udah nggak ketolong kan gitu berarti. Ya apa kita filter lagi, simple kan? Ya. Masuknya kita mahalin lagi, kita mentokin lagi, biar lebih sedikit lagi. Yang datang Lebih ke eksklusif juga, lagi, yang datang ke party lebih sedikit lagi. Orang-orangnya lebih terpilih lagi. Kita iris lagi aja kan kita nggak butuh kalian. Itu uangnya kita pakai apa nanti nih tanggal 7. Ya. Kita mau berangkat kita mau samperin sekolah kita yang udah jadi, TK kita di Lombok, kita pertama kali bikin yang untuk anak-anak kecil. Kita mau samperin. Nah itu kalau kalian tanya pakai apa? Jadi kita bakal naikin mentok ya bro ya. Mungkin by bulan depan kali ya. Ya. Itu pun kalau mereka masih bilang, oh ini begini. Padahal banyak yang ngubah duitnya 20 juta, 5 juta tuh banyak. Yes. Yang dari kerja kantoran terus jadi kaya raya ada. Yang kemarin nyamperin gue di acara ada. Dia minta gue foto ya kan. Gue ajak foto terus dia bilang, makasih ya bang lu ngubah hidup gue. Tapi kan orang selalu bilang gitu, oh ini yang belajar di Aceh mana yang sukses, itu kemana semua? Lu gak lihat mobil-mobilnya? Iya. Coba lu lihat parkiran H Club, lu boleh masuk gak kesana paling diusir sama security gue. Lu lihat itu member mobil kita. Jadi kalau lu bilang itu isinya bocil atau orang-orang FOMO, ya udah gitu. Lu kalau emang hidup lu jelek, menurut gue jangan coba untuk tarik orang lain jelek juga gitu loh. Lu cukup di lu aja yang hidupnya susah dan hidupnya miskin. Karena gue kasih tau, cowok tuh agak sedikit berbeda bro dengan cewek. Ya. Cowok itu kalau miskin, gue kasih tau ya, cowok itu kalau miskin kasihan di hidup. Cewek itu kalau miskin, dia mungkin bisa ketemu cowok yang masih mau sama dia, dapat duit sedikit, dia bisa oplas, jadi cantik, dapat cowok yang kaya.
Cowok itu kalau miskin bro, kasihan banget. Bener-bener dibuang dari society. Kalau miskin sama jelek gimana bro? Kalau miskin sama jelek, itu lebih kacau lagi. Miskin ganteng aja kasihan. Awal-awal SMA dia dapat pacar nih. Mulai kuliah, preferensi ceweknya mulai berubah nih. Oh iya. Ya kan? Biasa kalau yang miskin ganteng tuh dapat cewek SMA doang. Kuliah tuh dapat tapi udah susah. Setuju. Setelah kuliah udah gak dapat sama sekali. Setelah masuk dunia kerja udah gak dapat sama sekali. Udah jadi gak keren lagi. Ya. Karena berubah ya. Preferensi cewek dari cewek masih kecil cari yang cowok ganteng. Habis itu cari cowok mapan. Karena dengan pengalaman hidup yang kasih tahu bahwa hidup miskin tuh gak enak. Dan kalau cowok miskin menurut gue gak ada yang lebih kasihan bro. Karena cewek tuh miskin cantik bisa diapresiasi. Cowok miskin ganteng pun gak diapresiasi di dunia ini. Gak dianggap, gak ada tempatnya. Gimana kalau menurut lo bro? Ya setuju sih. Makanya saya effort ya. Karena ya pernah di posisi itu dan gak enak. Iya. Itulah mengapa ya saya fokus ya untuk membenahi diri dan jadi kaya. Karena ternyata jadi kaya lebih enak. Bukan berarti semua masalah selesai ya. Oh enggak, Tapi masih saya banyak. mending punya masalah tapi kaya. Tapi masalah uang selesai. Selesai. Ya, at least ada satu masalah yang saya eliminasi. Betul. Jadi teman-teman nggak bisa expect kalau jadi kaya langsung semua bahagia ya. Tetap ada masalah. Iya. Tapi ya saya mending punya masalah tapi pakai jam mewah sih. Oh betul. Daripada jam punya masalah. Makanya kenapa gini kan? Pakai Royal Iya. Oak Offshore. Iya. Daripada ya kena masalah, punya masalah. Ya. kulitnya Masalah buaya selalu gitu. ada ya. Tapi lihatnya seiko gitu. Iya, sedih. Sedih ya. Mending Sedih. Mending Punya nangis masalah ya? lapnya pakai kulit buaya. benar. Karena kan emang buaya kan. Oh, iya. ini bahaya nih. Iya. Ya. Benar. Gue aja gak kepikiran sama sekali ya ke situ. Karena biasanya air mata buaya deh. Ya, cuman itu gue baru kepikiran kemarin. Menurut gue cewek itu kalau miskin nggak sedih hidupnya. Dia bisa aja di-yacht bro tiba-tiba bro. Serius gue, cewek itu miskin bisa di-yacht gitu. Cewek misalkan kurang beruntung. Dia tinggal ya, effort dikit kurang benerin beruntung, penampilan. tapi visualnya oke, hidupnya bisa tertolong. Ya. Bukan tertolong, bisa selamat bro. Iya. Menurut gue. Tapi kalau misalkan mereka udah kaya plus cantik, wah itu Wah udah mantap itu. Luar Sulit. biasa pasti, iya. Benar. Iya. Tapi kalau cowok itu mau ganteng atau miskin? Ya kalau ganteng miskin, ganteng atau jelek, menurut gue sama aja kalau miskin. ya sebenarnya kalau dari itu semua kita simplifikasi katanya satu sebenarnya, cowok tuh harus kaya. Oh itu gue setuju. Udah kan? Karena cowok kan butuh dihargai. Lu Yes. lu hanya bisa dihargai sama cewek kalau lu jadi orang kaya. Lu hanya bisa dianggap sama orang lain, dianggap sama keluarga lu sendiri kalau lu punya duit. Kalau ya. Iya, makanya gue nggak ngerti orang yang suka mainin game statusnya yang kayak, oh gue tuh intelektual tapi gue nggak kaya. Lu bukan intelektual. Gue pernah ngomong kan, kalau Elon Musk tuh di interview bro, dia ditanya 3 orang paling pintar di dunia siapa? Baru interview baru kayak 3 minggu lalu. Dia jawab 3 orang. Yang pertama dia mikir kan lama kan, dia bilang oh yang paling pintar menurut dia Larry Ellison, yang bikin Oracle, yang database CIA dulu, sekarang dipakai sama di semua perusahaan. Larry Ellison itu orang keempat paling kaya di dunia. Kedua tuh dia bilang Larry Page bro, yang bikin Google. Dan yang ketiga tuh Jeff Bezos menurut dia paling pintar. Itu 3 orang paling pintar yang dia pernah ketemu seumur hidup. Dan 3-3-nya bro, itu top 10. Iya. Jadi kalau lu ngaku kayak lu pintar terus lu nggak kaya, enggak lu bego sih menurut gua. Iya. Kenapa Jadi, lu nggak pakai kepintaran lu buat selesaiin game berarti uang ini dulu? ya, Elon Gitu. Musk jawabannya bukan siapa orang paling pintar profesor di Nggak ada, Harvard, nggak ada. MIT itu enggak ya? Karena emang Larry Ellison pasti lebih pintar dibanding profesor itu. Secara intelektual, secara semua pasti lebih superior gitu loh. Cuman dia nggak mau ngerjain paper yang begini aja, males ngapain. Benar. Mending dia solve sesuatu yang sangat kompleks di dunia. Mending Jeff Bezos bikin Blue Origin mau ke Mars gitu kan. Ngapain dia tulis paper dong terus nggak ada kontribusinya ke manusia. Ya sama lah, kayak di finance juga sama. Banyak banget loh akademisi yang tulis paper terus. Tapi pertanyaan punya duit nggak? Iya. Kan Banyak paper sekali juga- loh bro. Paper kan hari ini cuma 100 juta bro. Iya, contohnya, gua kasih contoh ya. Yang bikin modern portfolio teori aja matinya miskin loh. Jadi apakah teori dia benar? Yang dipakai, yang diajarin di semua kampus. Belum tentu benar kan bro berarti teorinya. Karena dia nggak berhasil praktekin. Iya. Efficient frontiernya dia. Ya kalau keluarganya John Bogle ya atau Iya, betul. Goldman Sachs semua kaya. Kaya. Bener. John Dipakai. Bogle kaya. Teorinya bener. dipakai. Teorinya dipakai. Buat- Benjamin Graham pun kaya bro. Yang bikin buku itu. Iya.
Semua. Peter Lynch tuh kaya gitu. Jadi gue nggak akan nganggep intelektual orang sih. Sorry tuh saya kalau dia misalnya nggak punya duit. Karena menurut gue nggak ada yang bisa gue pelajari banyak gitu. Kenapa lu nggak selesaikan game duit lu, baru lu move on ke game yang lain kan?